Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Edi 88. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai sebenarnya ternak entok itu untung nggak sih? Pertanyaan itu sering muncul. Ditanyakan di grup-grup, ditanyakan di bahkan tetangga saya pun tanya sama saya, sebenarnya ternak entok itu untung nggak sih? Karena pakannya itu memang sangat boros. Jadi di sini saya akan sampaikan secara rinci detail. Simak terus dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke. Oke teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari semua orang atau pertanyaan dari kebanyakan orang. Ternak entok itu untung nggak sih? Saya jawab ternak entok itu untung. Asal Anda menerapkan dua hal ini dalam beternak. Satu, Anda bisa untung ternak entok asal entok Anda tidak ada yang mati. Misal seperti saya ini pembibitan, setiap bulan kan ada yang menetas, saya jual gitu. Tapi kalau dalam satu bulan itu entok saya yang dewasa ada yang mati, otomatis keuntungan saya pun akan berkurang. Karena yang penjualan anak itu untuk mengembalikan harga entok dewasa itu yang mati. Jadi satu yang diperhatikan itu. Untuk yang kedua, karena entok itu boros, 80% atau 90% dalam beternak entok itu adalah di pakan. Biaya terbesarnya. Jadi bagaimana Anda bisa menekan biaya pakan? Menekan ya, ingat ini menekan, bukan mengurangi. Jadi harus dibedakan menekan dengan mengurangi. Pakan masih tetap seperti biasa kita berikan, tapi kita kasih tambahan pakan biar entok kita itu selalu kenyang. Misal kita pakai pelepah pisang, sebenarnya banyak daun-daunan seperti itu entok itu suka. Azula, itu juga bisa teman. Jadi beternak entok itu enggak seperti ayam, jadi dia itu memakan apa saja lah. Kalau daun-daunan itu dia suka seperti itu. Jadi agar pakan kita itu bisa agak irit sedikit. Ini saya kasih contoh, ini seperti punya saya ini kemarin sudah saya hitung. Saya punya babon itu 20 yang untuk yang jantan ngos itu 4. Jadi semua itu 24. 24 itu menghabiskan 50.000 itu 8 hari ya. Dibedakan kemarin, karena kemarin itu belum ada yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil ini itu kalau sekarang ya nggak cukup 200.000, karena yang kecil-kecil saja ini jumlahnya itu 38, dan yang kecil-kecil ini sangat-sangat boros. Jadi harus dibedakan ya teman. Saya hitung itu untuk indukan, bukan untuk anakan-anakan ini. Oke. Jadi saya hitungannya seperti ini. Saya beli itu karak seperti ini atau nasi aking ini 1 kilo itu 4.500. Ini beda-beda lokasi, beda harga ya. Kalau tempat saya ini 1 kilo 4,5. Karaknya seperti ini. Untuk 8 hari saya itu habiskan, saya beli itu 5 kilo. 5 kilo berarti
22.500. Nah, kalau untuk jeda ini saya biasa beli harga yang di bawah 3.000, bisa 2.500, 2.700 atau 2.800, tergantung di tempat atau lokasinya. Nah, saya beli ini yang seperti ini harganya 25.000 itu 10 kilo, jadi 2.500 per kilo. Jadi saya hitung 25.000 ditambah 22,5, jadi ya sekitar 48.000, ya kira-kira 50.000 lah. Itu untuk makan entok 24 ekor. Nah, tapi saya ada tambahan pakan lain. Nah, ini pakannya, ini saya tidak beli dan ini punya saya sendiri. Ini adalah limbah dari usaha saya, jadi ini yang bikin saya agak irit, soalnya gratis. Nah, oke teman, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Nah, seperti saya ini kan, saya ini punya 20 indukan. 20 indukan itu harus kita bagi 3. 20 dibagi 3 itu sama dengan 6. 6 itu sisa 2. Nah, kita bikin rata-rata 1 bulan itu kita bisa menetaskan 6 ekor. 6 ekor babon, dan 1 babon itu rata-rata 10. Jadi setiap bulan itu kita bisa jual itu 60 anakan. Nah, kenapa kok kita harus bagi 3? Karena gini teman, entok itu bukan seperti ayam. Entok itu mengeram saja, dia itu 1 bulan lebih belum menelur. Nah, misal nelur itu 10, itu 10 hari. Malah itu kadang ada yang 15, ada yang 15 lebih, itu sudah menghabiskan berapa, nanti masih mengeram lagi. Nanti habis mengeram masih dia punya masa habis bertelur, itu biasanya itu masa ngisi badan dia itu lama lagi. Pokoknya kurang lebih itu 50 hari lah, 60 hari, hampir 2 bulan lah dia mulai baru proses telur lagi ya. Makanya itu saya bagi 3. Kalau Anda bagi 2 nggak akan ketemu. Misal 20 ya, 1 bulan ini 10 ekor, besok 1 bulan 10 ekor, saya jamin tidak akan ketemu, karena saya sudah beberapa kali melakukan riset lah, memang seperti itu. Nah, dari sini kan, ini kan sudah kelihatan teman, kalau 60 ekor 60 ekor anakan lah hasil dari hari 6 kan, misal rata-rata dibikin 10. Nah, kita jual 1 minti itu harga ya sekarang memang agak murah lah, harga 10.000 lah, 10.000. Nah, 10.000 kali 60 itu 600.000. Ini kalau saya ya, kalau nanti dipotong untuk makan indukan itu 1 bulan itu 200, jadi saya itu masih sisa itu profit 400.000. Nah, untung saya itu 400.000. Ingat ya teman, biasanya entok itu menelur itu lebih dari menetas lah. Menetas itu kadang 15, kadang 17, kadang 13, jadi nggak tentu. Jadi ini saya bikin rata-ratanya. Misal kalau 1 ekor itu bisa menghasilkan anakan 13, yaitu untung kita berarti lebih dari 400.000. Nah, saya bikin rata-ratanya seperti itu, gambarannya seperti itu. Nah, ini pasti ada yang bertanya, kok sentratnya, kok E4-nya gak dihitung, seperti itu pasti ada yang tanya. Saya menggunakan sentrat petelur itu hanya untuk merangsang, jadi kalau memang indukan saya itu agak susah bertelur, nah saya kasih. Tapi kalau misal 1 bulan ini target saya sudah tercapai, saya nggak akan kasih. Misal 1 bulan itu saya itu rata-rata 6 kan, 1 bulan itu saya tengok kayak seperti ini itu
banyak yang sudah nelur itu hampir 9, jadi saya nggak pernah kasih sentrat. Nah, perlu diingat di sini karena yang kita lakukan ini adalah pembibitan, jadi kita hanya ambil anaknya. Jadi kalau serasanya sentrat itu tidak diperlukan ya nggak usah. Kalau untuk pembesaran ya memang harus pakai sentrat pembesaran, karena ini untuk pembibitan ya kalau memang telurnya sudah lancar nggak usah dikasih. Nah, seperti itu, jadi agak irit lah. Nah, seperti itulah gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan. Ya, poin-poinnya seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung terus supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan dapat berbagi informasi mengenai dunia unggas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, dadah.